Halo, perkenalkan nama saya Hilya Nur Aziza, NRP 1122040110. Perkenalkan, nama saya Sitbagel Kurniawan, NRP 1122040123. Nama saya Vicky Fiang Anggoro, NRP 1122040127. Teori pilihan konsumen merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan barang atau jasa yang akan dibeli. Batasan anggaran budget constraint merupakan batasan dari kombinasi konsumsi yang mampu dibeli konsumen. Adanya batasan anggaran konsumen ini berdasarkan pendapatan konsumen dan harga barang yang akan dibeli. Kemiringan garis batas anggaran sama dengan harga relatif dari barang-barang tersebut. Preferensi, apa yang konsumen inginkan? Pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada batas anggarannya, tetapi juga pada preferensi atau pilihannya terhadap barang yang diinginkan. Preferensi ini dapat digambar dengan kurva indifferent, yaitu kurva yang menunjukkan jenis kombinasi barang konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama pada konsumen. Besar kemiringan di setiap titik kurva indifferent sama dengan tingkat di mana konsumen bersedia menukar barang yang satu dengan barang lainnya. Tingkatan ini disebut dengan tingkat substitusi marginal. Ada 4 karakteristik kurva indifferent. Kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Kurva indifferent selalu miring ke bawah. Kurva indifferent tidak saling berpotongan. Dan kurva indifferent selalu melengkung ke arah dalam. Pembahasan yang pertama adalah pilihan optimal konsumen. Konsumen dapat mengoptimalkan barang yang akan dibeli sesuai dengan anggarannya. Titik optimalnya dapat dilihat dari kurva indifferent dan batas anggaran yang saling bersinggungan. Pada titik optimum konsumen, penilaian konsumen terhadap kedua barang yang diukur oleh tingkat substitusi marginal sebanding dengan penilaian pasar yang diukur oleh harga relatif. Yang kedua adalah pengaruh perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Adanya peningkatan pendapatan akan membuat konsumen meningkatkan jumlah barang yang diminta. Barang ini disebut barang normal. Namun, ketika pendapatan meningkat dan konsumen malah menurunkan jumlah barang yang diminta, maka barang ini disebut barang inferior. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan harga terhadap pilihan konsumen. Ketika harga turun, maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini juga akan menyebabkan pergeseran garis batas anggaran ke arah luar. Konsumen bergerak ke titik optimum baru yang mengubah pembelian suatu barang. Yang keempat adalah efek pendapatan dan substitusi. 1. Efek pendapatan, yaitu perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika perubahan harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi atau lebih rendah. 2. Efek substitusi, yaitu perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika perubahan harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan tingkat substitusi marginal baru. Yang kelima adalah pembentukan kurva permintaan. Kurva permintaan setiap jenis barang menunjukkan keputusan setiap konsumen. Kurva permintaan memperlihatkan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga yang diberikan. Apakah semua kurva permintaan miring ke bawah? Hukum permintaan menunjukkan kurva permintaan miring ke bawah. Namun mungkin saja konsumen melanggar hukum permintaan karena konsumen menganggap barang yang dibeli merupakan barang inferior yang kuat. Bagaimana upah mempengaruhi penawaran tenaga kerja? Ketika upah tenaga kerja naik, maka penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya, ketika upah tenaga kerja turun, maka penawaran tenaga kerja juga akan menurun. Bagaimana suku bunga mempengaruhi tabungan rumah tangga? Tabungan rumah tangga meningkat karena tingginya suku bunga. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga rendah, maka tabungan rumah tangga juga akan menurun. Tren historis, yaitu efek pendapatan upah yang lebih tinggi mendominasi efek substitusi. Pemenang lotre, yaitu efek pendapatan pada penawaran pekerja yang memenangkan yang besar dan signifikan. Spekulasi Carnegie, yaitu efek pendapatan terhadap penawaran pekerja signifikan dan dapat juga disesalkan.
Soal dan aplikasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapat membagi kehidupan seseorang menjadi dua periode hipotesis, yaitu tua dan muda. Anggaplah bahwa seseorang memperoleh upah hanya pada masa mudanya dan menabungkan upah tersebut untuk keperluan masa depan. Jika tingkat suku bunga tabungan turun, apa yang akan terjadi pada konsumsi saat muda? Apa yang terjadi pada konsumsi saat tua? Jelaskan. Jawaban soal dan aplikasi. Yang akan terjadi kepada pelaku tersebut akan ada dua hal, yaitu saat muda dan yang tua. Saat muda mungkin pemuda tersebut bisa mendapatkan konsumsi yang terpenuhi dan tabungan yang cukup. Tetapi saat sudah tua, pemuda tersebut mungkin tidak akan mencukupi konsumsinya karena sudah tidak mendapatkan penghasilan dan tabungan yang tidak banyak karena suku bunga yang semakin menurun. Mengambil contoh yang terjadi pada konsumen bahan bakar minyak, yaitu pada pemilihan jenis bahan bakar minyak pada kendaraannya. Semakin tinggi nilai oktan bahan bakar minyak, maka bahan bakar minyak akan lebih lambat terbakar sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin. Namun jika konsumen memiliki kendaraan seperti motor bebek, mereka akan memilih bahan bakar minyak yang nilai oktannya rendah karena motor bebek menggunakan kompresi yang rendah. Jadi bahan bakar minyak yang memiliki nilai oktan tinggi hanya bisa digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi yang tinggi.